warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 2, subtema 2, PB 5 dan 6. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang PPKN dan juga bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan videonya, dipahami dan didengarkan baik-baik, lalu dicerna. Selamat menyaksikan. Setiap hari, Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia selalu membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa ya lambangnya? Lambangnya adalah rantai. Ya, benar. Lambang dari sila kedua adalah rantai, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Ayo kita simak ceritanya. Judulnya adalah Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan pekerjaan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Itu kata si keledai. Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah berat dengan tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Teman-teman, sekarang susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Ya, tadi kita sudah menyimak ya ceritanya. Di sini ada kata kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, dan terakhir ada kata yang. Bagaimana ya jika kita susun menjadi sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut menjadi pesan moral untuk kita dari cerita tersebut? Betul sekali. Kata-katanya adalah jika disusun, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan dibantu. Teman-teman,
Dari cerita keledai dan kuda di atas, kita bisa mengambil pelajaran atau kita bisa mengambil pesan moral bahwa jika kita membantu orang lain, maka orang lain akan membantu kita. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita tidak mau membantu orang lain, maka kita tidak boleh mengharap bantuan dari orang lain ketika kita sedang membutuhkan bantuan. Tiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu keluarga pun kita bisa berbeda-beda. Ada yang pecinta hewan, yang sayang kepada hewan, suka memberi makan hewan. Namun ada juga yang takut kepada hewan. Ada juga yang suka menolong. Tapi kita harus suka menolong siapapun yang sedang kesusahan dan sedang membutuhkan bantuan kita. Dan juga ada juga yang suka bersedekah atau suka memberi, atau kata lainnya yaitu dermawan. Kita sebagai orang yang memiliki rezeki berlebih, kita harus memberikan sebagian rezeki kita kepada mereka yang kurang beruntung dan kepada mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman, dari pelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita menanam kebaikan, maka kita akan memetik kebaikan juga. Jika kita menanam keburukan, maka kita akan memetik keburukan juga. Jika kita menolong orang lain, maka kita akan ditolong oleh orang lain juga. Oke teman-teman, baiklah sampai sini perjumpaan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.